Halo semua, nama aku Cia, mahasiswa Universitas Sahid Jakarta dari program studi Teknologi Pangan. Di sini, aku mau menjelaskan tentang hubungan COVID-19 dengan matematika. So, selamat menonton! Oke, kita akan mulai dari pertanyaan, apa sih virus corona itu? Apa sih COVID-19 itu? Jadi, virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Biasanya, pada manusia menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Virus corona jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu. Kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19. Terus kenapa sih kita harus social distancing? Kenapa kita harus stay di rumah aja? Kenapa? Karena adanya COVID-19 ini jadi banyak pelajar atau mahasiswa yang diharuskan belajar dari rumah secara online, atau bahkan para pekerja yang harus bekerja dari rumah. Dan juga banyaknya event-event besar atau konser-konser musik jadi banyaknya di-cancel. Nah, jawabannya ada di sini. Bisa kita lihat di sini, terdapat kurva yang mana pada sumbu X yaitu menunjukkan durasi wabah atau lamanya wabah ini akan berlangsung. Dan sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah banyaknya kasus. Pada kasus yang pertama, menunjukkan penyebaran wabah yang cepat banget, sehingga menyebabkan banyaknya orang terinfeksi dengan waktu yang singkat. Sedangkan kurva yang kedua menunjukkan penyebaran wabah dalam waktu yang lama. Mungkin kalian akan berpikir, lebih enak kurva yang pertama karena lebih cepat kena tetapi lebih cepat juga untuk selesai. Tapi tunggu dulu. Di sini ada yang harus kalian tahu, yaitu jumlah orang yang sakit itu sebenarnya sama. Terus bedanya apa? Perbedaannya itu di sini. Kita harus memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan kita seperti banyaknya rumah sakit, banyaknya dokter, perawat, dan alat-alat kesehatan. Jika pada kurva pertama, banyak orang yang sakit dalam waktu yang singkat, tetapi karena keterbatasannya fasilitas, jadi banyak pasien-pasien yang positif jadi tidak bisa mendapatkan penanganan khusus atau perawatan di rumah sakit. Akibatnya apa? Akan jauh lebih banyak orang yang meninggal kan? Oke, sekarang kita rumuskan perkembangan COVID-19 dengan rumus sederhana. Di sini terdapat 3 variabel penting, yaitu pada variabel pertama ada NH yang berarti jumlah kasus per hari, H itu hari. Yang kedua ada R yaitu jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien positif. Dan yang terakhir ada P yaitu peluang tertularnya orang yang bertemu pasien positif. Maka kita rumuskan menjadi delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. Apa sih delta NH itu? Delta dalam matematika atau fisika yang berarti lambang dari suatu perubahan. Maka arti dari delta NH di sini adalah pertambahan kasus yang positif dalam satu hari. Misalnya untuk menghitung hari ke-1. NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH dikali R dikali P. NH plus 1 ialah jumlah total orang yang positif yang terdapat di hari berikutnya. Sedangkan NH jumlah orang yang positif di hari sebelumnya. Dan delta NH di sini adalah pertambahan kasus yang positif dalam satu hari. NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH dikali R dikali P bisa kita faktorkan menjadi NH plus 1 sama dengan 1 ditambah R dikali P dikali NH. Nah, pada hari kedua, NH plus 1 sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat 2 dikali NH. Selanjutnya pada hari ke-X, NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X dikali NH. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk mengurangi NX? NX adalah total pasien positif di hari ke-X, yaitu dengan cara mengurangi R dan mengurangi P. Bagaimana sih mengurangi R dan bagaimana mengurangi P? Caranya yaitu, untuk mengurangi R, kita harus social distancing dan stay at home. Sedangkan untuk mengurangi P, kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, hidup sehat,
dan yang lain-lain. Jadi, kemungkinan untuk kita tertular sangat berkurang. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misal, kalau kita tidak social distancing, dalam satu hari ada orang yang bertemu pasien positif sebanyak 40 orang. Berarti R sama dengan 40. Peluang tertularnya adalah 1%, berarti P sama dengan 0,01. R dikali P sama dengan 40 dikali 0,01 sama dengan 0,4. Kita anggap pasien yang udah ada sebanyak 100 orang. Sekarang yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah berapa jumlah pasien di hari ke-14. Sekarang kita masukkan ke rumus NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X dikali NH. NH 14 sama dengan 1 ditambah 0,4 pangkat 14 dikali 100. NH 14 sama dengan 1,4 pangkat 14 dikali 100. NH 14 sama dengan 11.112 orang. Itu adalah jumlah kalau kita tidak social distancing. Sedangkan kalau kita social distancing, R yang tadinya 40 menjadi 10 orang. Peluang tertularnya masih sama, yaitu 1%. R dikali P sama dengan 10 dikali 0,01 sama dengan 0,1. NH-nya yaitu masih sama, 100 orang. Dan yang ditanya, berapa jumlah pasien di hari ke-14? Sekarang kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu NH ditambah X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X dikali NH. NH 14 sama dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 14 dikali 100. NH 14 sama dengan 1,1 pangkat 14 dikali 100. NH 14 yaitu 379 orang. Jauh banget kan perbedaannya. Bisa kita lihat perbedaan dari kalau kita tidak social distancing dan kita social distancing. Mungkin segitu dulu video dari aku. Thank you for watching and